Jadi menurut gue wah agak kurang nih di sini, tapi ceritanya asik buat penasaran gitu. Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Di video kali ini gue akan bahas buku ini, Anak-anak Merapi, buku kedua. Dan ini adalah kelanjutan cerita dari buku Merapi pertama atau novel pertamanya. Dan penasaran seperti apa ceritanya dan review gue seperti apa? Ya, kita bumper dulu seperti biasa. Nah, kalian udah lihat kan penampakan sekilasnya. Ini Anak-anak Merapi. Dan ini adalah buku keduanya. Gue baca ini di aplikasi Lontara. Buat kalian yang ingin baca buku ini juga, silahkan download aplikasi Lontara. Ketika video ini dirilis, itu sedang ada baca buku gratis. Jadi ya, silahkan kalian baca. Atau kalian bisa sewa. Harganya murah, 10% dari harga aslinya. Jadi kalau misalnya harga bukunya 50.000, kalian hanya butuh 5.000 dan kalian bisa baca selama 2 minggu. Ya kurang lebih gitu sih. Dan ya, kita lihat dulu covernya. Itu penampakan covernya, dan menurut gue, ya sayang banget. Covernya tidak ada perubahan, hanya berubah warna doang. Tapi secara garis besar ilustrasi dan sebagainya nggak berubah. Jadi ya, sayang banget. Ya, walaupun gue tetap suka sih dengan desain covernya, cuman sayang banget masa buku 1 dan buku 2 ilustrasi covernya sama, hanya beda warna. Nah, ya itu sih pendapat awalnya. Nah, terus bukunya ceritanya akan seperti apa? Di buku pertama itu adalah cerita tentang 3 orang anak sesuai judul novelnya, yaitu Anak-anak Merapi. Di mana 3 orang anak ini adalah Yudhistira, Bimo, dan Juno. Nah, mereka ini merupakan anak dari keluarga Pak Widodo yang mengalami bencana meletusnya Gunung Merapi. Terus mereka harus mengungsi dan mereka harus terpisah dengan bapaknya dan kemudian bapaknya hilang. Nah, di buku kedua ini adalah cerita bagaimana mereka berusaha untuk menemukan bapaknya, dan wah, cukup sedih sih sebenarnya ceritanya. Nah, jadi di sini mereka itu diceritakan sedang mengungsi di sebuah stadion olahraga, stadion olahraga gitu, bersama pengungsi-pengungsi yang lain yang sama-sama terkena imbas dari Gunung Merapi alias meletusnya Gunung Merapi. Nah, di sini mereka hidup serba seadanya, nggak ada rumah. Semua keperluan sehari-hari mereka itu diperoleh dari donasi oleh para pendonasi dan sukarelawan yang membantu ketika bencana tersebut, ketika Gunung Merapi meletus di tahun 2010. Jadi ini adaptasi dari kisah nyata tapi dibikin cerita novel dan sedikit fantasi, karena ada unsur horor klinik supranaturalnya gitu. Nah, terus di sini suatu hari anak yang paling besar, anak yang pertama dari keluarganya Pak Widodo, memperoleh sebuah mimpi, yaitu ketika terpisah dengan bapaknya, dia melihat kalau bapaknya ini mengalami kecelakaan tepat setelah gunung api meletus dan seperti kayak terkena shock wave atau kayak awan panas dari gunung Merapi gitu, dan kecelakaan jatuh ke jurang. Setelah memperoleh mimpi tersebut, dia pikir, wah ini mimpi pertanda apa nih? Apakah Tuhan memberikan sebuah bisa dibilang kisi-kisi gitu, apa yang terjadi tentang ayahnya dan sebagainya. Terus sejak saat itulah si Yudhistira ini mulai bisa dibilang bimbang, cemas, sering bengong, ini, itu, dan sebagainya, karena dia memikirkan makna mimpi tersebut. Mimpi kan mempunyai banyak makna, karena mimpi itu bunga tidur dan sebagainya. Tapi karena dia ini kayak, wah, terpisah dengan bapak, terus kangen, terus memperoleh mimpi yang bisa dibilang sebagai pertanda gitu, akhirnya dia bersama adiknya Bimo diam-diam pergi ke lokasi yang ada di dalam mimpi untuk mencari bapaknya. Nah, inilah ceritanya, kurang lebih kayak gitu. Nah, menurut gue buku ini sudah sangat lebih baik dari buku sebelumnya, di buku pertama, di mana untuk kesalahan-kesalahan penulisan tentang sudut pandang dan sebagainya itu udah gak ada, bahkan rapi banget.
dan gue suka banget. Jadi ceritanya ini mengalir dengan enak, bisa dibilang enak gitu, karena ya gue baca dari halaman ke halaman ke halaman, jadi ceritanya itu mengalir dan sangat bisa dinikmati, bahkan enak dinikmati. Tapi sayangnya di dalam novel ini itu ada 30 hingga 40% seingat gue, karena awal mulanya itu dari halaman 70 hingga 160-an itu merupakan selipan sebuah dongeng tentang Pulau Jawa dan Gunung Merapi, tentang raja daratan dan ratu lautan, dan bisa dibilang kayak Adam Hawa gitu, tapi versi dongeng Jawa gitulah. Tentang asal mulanya manusia, hewan, bencana, dan sebagainya. Dan ya cukup menarik sih, tapi ya itu, menurut gue porsinya terlalu banyak. Mungkin dongengnya bisa diperpendek, dan yang cerita tentang petualangan 3 anak ini untuk menemukan bapaknya ditambah porsinya. Jadi kayak mungkin cerita dongeng tambahannya itu sekitar 15-20%. Nah, sisanya itu cerita utamanya. Tapi ini cerita utamanya mengambil 30 hingga 40% dari cerita. Cukup banyak, cukup panjang. Jadi menurut gue, wah, agak kurang nih di sini. Tapi ceritanya asik, buat penasaran gitu. Oh, Pulau Jawa ini begini nih. Tapi itu berdasarkan dongeng ya. Dan dongeng ini dibikin oleh seseorang. Jadi kita nggak bisa tahulah cerita sebenarnya seperti apa, tapi cukup asik untuk diikuti dan dinikmati dongeng tersebut, selipan dongeng tersebut di tengah-tengah cerita. Dan selain itu karakter-karakternya juga sangat kuat banget, dari sifat, terus dari kayak tingkah laku, kebiasaan dan sebagainya, terus narasinya sudah nggak ada kesalahan lagi yang gue temukan, dan ceritanya sangat mengalir. Tetapi ya sayangnya cuma di bagian dongeng itulah. Cuma di bagian dongeng itu yang tiba-tiba gue baca kan tentang si 3 orang anak ini mencari ayahnya. Di bab berikutnya itu terpotong, babnya itu terpotong oleh sebuah sisipan dongeng yang cukup panjang gitu. Sayang banget menurut gue. Tapi ya dongengnya cukup asik dan menarik. Nah itu sih. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa baca ini di aplikasi Lontara, cukup download dan sewa bukunya atau pinjam bukunya secara gratis ketika ada periode promo. Karena gue baca ini ketika periode promo, jadi gue bisa baca secara gratis. Tapi kalau mau sewa mungkin sekitar 5.000 hingga 10.000 untuk 2 minggu gitulah. Dan ya cukup worth it menurut gue. Kalau kalian baca ini dengan harga di bawah 10.000 itu cukup worth it banget lah. Karena ceritanya cukup seru dan ya gue sangat suka. Itu review gue untuk buku Anak-anak Merapi 2. Dan ya, kalau kalian punya pendapat lain, pengen ngobrol-ngobrol dengan gue, silahkan tulis di kolom komentar. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka dengan video yang gue bikin, untuk mendukung gue juga. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye! Suara gue serak.